Barang siapa mandarasal Qur'ana, ya, barang siapa membaca Al-Qur'an dan dia belajar Al-Qur'an, maka hatinya itu akan dipenuhi dengan Al-Qur'an. Maka kalau itu terjadi, apa kata beliau rahimahullah taala? Absarul haq wal batil mumajza bainahuma. Maka dalam pandangan dia itu, ya, dalam kacamata dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Dan dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana yang kemudian ini adalah syirik, mana itu tauhid. Ya, dia akan tahu mana itu bid'ah, mana itu sunnah. Mana itu maksiat, mana itu taat. Dia akan tahu gitu. Ketika dia baca Al-Qur'an, mempelajari isi-isi Al-Qur'an, kenapa? Absarul haq. Allah akan tunjukkan bagi dia. Kama yumayizu bi'ainihi bainal laili wan nahar. Sebagaimana perumpamaan ketika orang itu bisa membedakan, oh ini waktu pagi, oh ini waktu siang, oh ini waktu malam, gitu kan? Karena dia punya penglihatan. Dia punya kemudian apa? Panca indera, melihat. Orang itu melihat misalnya hari ini, misalnya detik ini adalah waktu siang gitu. Tahu dia. Nanti ketika itu, nanti jam 8 malam, ya, maka itu waktu malam, dia tahu kenapa? Karena ada penglihatan. Begitu pula ketika orang memiliki Al-Qur'an, maka dia pun bisa membedakan mana itu al-haq, mana itu al-batil. Ya. Wa amma, ya, sifa'uhu lil marad. Sedangkan Al-Qur'an itu sebagai syifa bagi orang yang sakit, maksudnya adalah sakit syahwat dan sakit subhat. Ya, Al-Qur'an pun juga sebagai syifa, ya, sebagai untuk badan kita. Misalnya kita lagi sakit nih, ya. Misalnya kemudian kita sakit, kita pegang yang sakit. Kita bacakanlah mungkin Al-Fatihah atau mungkin ayat kursi ataupun yang semisal dari Al-Qur'anul Karim. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadi apa? Menjadi syifa, menjadi obat. Obat untuk fisik itu bisa, untuk luka, ya, dohir itu bisa. Kemudian Al-Qur'an pun bisa menjadi untuk luka batin, luka hati. Apalagi kemudian dalam bab masalah subhat, syahwat, itu semua bisa kemudian sebagai obat untuk penyakit subhat dan syahwat. Banyak sekali manfaatnya, jemaah. Dan insya Allah kalau orang itu sering membaca Al-Quran, maka dia akan tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor gitu. Dia tidak akan mengucapkan kalimat-kalimat yang menjijikkan. Karena lisannya itu akan keluar dengan kebaikan. Lisannya akan keluar kemudian dengan apa? Al-Quran. Tapi kalau orang itu kemudian terbiasa dengan ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang kemudian jorok gitu ya, ucapan-ucapan yang kemudian tidak layak diucapkan bagi seorang muslim, maka terkadang itu karena kemudian mungkin ya di dalam hatinya tidak ada Al-Quran. Minimal bacalah jemaah, ya, rahimani wa rahimakumullah.